Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang sejarah Najd dan hubungannya dengan Daulah Utsmaniyah. Maka pada pertemuan kali ini ada suatu hal yang jauh lebih menarik dari itu teman-teman sekalian. Mau tahu apa itu? Saksikan terus video ini hingga selesai agar kita menemukan fakta yang sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Rio Mnedi di channel Manhaj Dakwah. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang kondisi akidah dan keagamaan Daulah Utsmaniyah. Perlu diketahui bersama bahwa banyak pihak yang menangisi dan meratapi keruntuhan Daulah Utsmaniyah. Namun sangat disayangkan, tangisan dan ratapan tersebut tidak disertai dengan sikap yang adil dan ilmiah untuk menjadikannya sebagai pelajaran dan upaya introspeksi diri mengapa dan apa sebab-sebab keruntuhan Daulah Utsmaniyah. Yang ada justru sikap mengkambing hitamkan pihak-pihak tertentu. Dalam hal ini yang menjadi sasarannya adalah dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahumullah. Dakwah ini dinyatakan sebagai salah satu biang keladi runtuhnya Daulah Utsmaniyah. Padahal kalau mereka mau jujur dan mempelajari dengan sesama bahwa Daulah Utsmaniyah yang telah hilang kekuatan dan wibawanya sejak jauh hari sebelum kelahiran Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah. Disebutkan oleh Syekh Dr. Salih bin Abdullah Al-Ubud dalam disertasi doktoralnya yang berjudul Aqidatu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab wa Asaruha fil Alam Al-Islami, yang artinya akidah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab serta pengaruhnya dalam dunia Islam, bahwa Daulah Utsmaniyah secara menyeluruh sejak awal abad ke-12 Hijriah, yaitu sejak jauh hari sebelum munculnya dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, telah lemah. Bahkan secara de facto atau kenyataan dinyatakan bihukmis jawal, yaitu dihukumi atau dianggap tidak ada. Banyak penguasanya yang telah tunduk bertekuk lutut di hadapan beberapa negara kafir pada waktu itu, baik negara-negara Eropa Barat maupun Eropa Timur. Hal itu ditandai dengan adanya penandatanganan perjanjian damai Calvetes di wilayah tenggara Zagreb, yaitu ibu kota Kroasia sekarang, dekat sungai Danube pada tahun 1110 Hijriah atau bertepatan dengan tahun 1699 Masehi dengan pemerintahan Rusia. Peristiwa ini terjadi pada masa pemerintahan Sultan Mustafa II. Hal itu merupakan bukti resmi kelemahan mereka untuk melindungi negaranya dari kekuatan negara-negara Nasara yang memusuhi Islam dan kaum muslimin. Akibat kelemahan tersebut, negara-negara Eropa berambisi untuk melemahkan Daulah Utsmaniyah. Secara menyeluruh, Barat menggelari penguasa dinasti Utsmani pada waktu itu sebagai penguasa yang sakit. Kemudian Barat sepakat untuk mulai membagi-bagi warisan dari penguasa dinasti Utsmani ini kepada negara-negara kafir yang bersekutu dengan mereka pada waktu itu. Namun terjadi perselisihan di antara mereka tentang rincian hak masing-masing negara sekutu dari warisan tersebut. Perselisihan yang terjadi antara mereka itu menyebabkan tertundanya makar peruntuhan total Daulah Utsmaniyah dalam beberapa waktu yang lama. Secara kenyataan, penguasa dinasti Utsmaniyah tidak lagi memiliki kekuasaan dan wewenang apapun dalam pemerintahan. Kekuasaan dan wewenang pada waktu itu justru ada pada beberapa menterinya, yang kebanyakan mereka adalah unsur-unsur asing dari Eropa dan dari kalangan Yahudi yang menampakkan keislaman mereka, dan terdiri pula dari orang-orang yang silau dan kagum terhadap kafir Nasara. Akibat dari ini semua, teman-teman sekalian, muncullah sejumlah pemberontakan, kerusuhan, atau pembunuhan. Bahkan sebagian menteri dan penguasa di daerah yang melakukan gerakan revolusi dengan membentuk pemerintahan-pemerintahan kecil. Muhammad Kamal Jamaah berkata di dalam kitabnya Al-Intisyar, dikala itu istana negara dan para menteri serta orang-orang penting negara telah dipenuhi dengan wanita-wanita tawanan perang, yang ternyata wanita-wanita asing tersebut berfungsi sebagai mata-mata dalam gerakan spionase yang dilancarkan oleh negara-negara kafir terhadap Daulah Utsmaniyah. Keadaan Daulah Utsmaniyah sebagaimana yang telah kami sampaikan di atas semakin diperlemah
dengan adanya perselisihan-perselisihan yang terjadi baik di dalam maupun luar negerinya, dan adanya gerakan-gerakan separatis dari daerah-daerah kekuasaannya yang ingin melepaskan diri dari daulah. Teman-teman yang ingin mengetahui lebih lanjut dan lebih mendalam bisa melihat kitab At-Tariq Al-Ajlani halaman 47. Sehingga pada akhirnya Daulah Utsmaniyah terpaksa meninggalkan kekuasaannya di negeri Yaman disebabkan adanya revolusi para pemimpin Sana'a melawan mereka. Hingga kemudian terpaksa pula mereka hengkang dari Al-Aqsa disebabkan revolusi perlawanan dari pimpinan Bani Khalid, Bara bin Gorir, serta para pengikutnya pada tahun 1080 Hijriah. Teman-teman dapat melihat Unwanul Majid Pitarik Najd karya Ibnu Bisir untuk mengetahuinya lebih mendalam. Perlu kita ketahui bersama teman-teman sekalian, kondisi akidah dan keagamaan Daulah Utsmaniyah ternyata adalah daulah yang banyak dipengaruhi akidah tasawuf, mendukung penuh gerakan sufi dengan berbagai macam tarekat-tarekatnya yang sangat bertentangan dengan Islam dan tauhid. Dalam pemerintahan Daulah Utsmaniyah telah masuk berbagai macam bentuk adat, termasuk sebagian adat peribadatan Nasara, seperti cara kehidupan kependetaan yang dikenal dengan Rohbaniyah, melantunkan zikir-zikir dengan lantunan nada diiringi tari-tarian, disertai pula teriakan-teriakan dan tepuk tangan, berbagai macam bentuk peringatan, maulid, dan berbagai macam aliran bid'ah yang lainnya. Bahkan telah masuk pula adat istiadat Hindu, Persia, dan Yunani dengan berbagai macam dakwah akidah yang menyesatkan, seperti akidah Al-Hulul dan Al-Ittihad serta Widatul Wujud, yaitu akidah yang meyakini bahwa Allah ada di mana-mana dan telah menyatu dengan zat makhluk-makhluknya, atau sering dikenal di negeri Indonesia ini dengan Manunggali Kaula Gusti. Akidah ini merupakan akidah sesat dan menyesatkan yang dimotori oleh tokoh-tokoh sesat tasawuf semacam Al-Halas dan yang lainnya. Pemerintahan Daulah Utsmaniyah beranggapan bahwa gerakan tasawuf merupakan inti agama Islam, sehingga para penguasanya benar-benar menghormati dan merendahkan dirinya di hadapan tokoh-tokoh tasawuf tersebut, serta berlebihan dalam mengagungkan mereka di negeri tersebut, dan daerah-daerah kekuasaannya dipenuhi dengan kubur-kubur yang diagungkan dan dikeramatkan dengan didirikan kubah-kubah di atasnya. Hal itu dilindungi secara resmi oleh pemerintahan Daulah Utsmaniyah, sehingga banyak umat yang berdatangan ke kubur-kubur tersebut dalam rangka mengagungkannya. Demikian juga menyembelih kurban dan menajar untuk selain Allah telah tersebar luas dan merata di Daulah Utsmaniyah. Doa dan istighosah kepada kubur merupakan suatu keadaan yang menyeliputi negeri tersebut. Gambaran dan kondisi Daulah Utsmaniyah yang bobrok dan bejat akidahnya seperti yang di atas telah ada jauh sebelum dilahirkannya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah. Semua itu berakibat semakin lemahnya Daulah Utsmaniyah, tercerai-berainya persatuan mereka, sehingga mereka benar-benar lemah di hadapan musuh-musuhnya, hingga hilangnya wibawa mereka. Dengan penuh kerendahan dan keinahan, mereka harus menandatangani perjanjian damai dengan negara-negara kafir yang menunjukkan betapa lemahnya Daulah Utsmaniyah. Ini semua merupakan bukti yang nyata bahwa Daulah Utsmaniyah tidak menjunjung tinggi tauhid dan sunnah Rasulullah SAW. Jika boleh disimpulkan bahwa keruntuhan Daulah Utsmaniyah disebabkan pada dua faktor, yaitu yang pertama, faktor kelemahan politik dan keamanan Daulah Utsmaniyah yang ditandatangani dengan kekalahan dalam perang menghadapi kekuatan kafir Eropa, sehingga terpaksa harus menandatangani perjanjian damai sejak jauh hari sebelum lahirnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Selanjutnya, banyaknya gerakan separatis di daerah yang ingin memisahkan diri dari kekuasaan Daulah Utsmaniyah. Kemudian, keadaan parlemen dan kementerian negara yang telah banyak disusupi oleh kaki tangan asing dalam rangka meruntuhkan kekuatan negara dari dalam. Yang kedua, faktor akidah dan kehidupan. Keagamaan pemerintahan Daulah Utsmaniyah maupun rakyatnya yang telah banyak diwarnai oleh kesyirikan, bid'ah, khurafat, serta kemaksiatan.
Dengan adanya faktor-faktor tersebut, di atas hilanglah kesempatan mereka untuk meraih janji Allah. Semoga dengan sedikit penjelasan ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, dan apabila channel ini memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, silahkan subscribe dan share. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.